Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Ramadhani. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas UAS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Daulah Turki Utsmani berdiri pada tahun 1299 Masehi oleh Utsman bin Ertugrul di Anatolia. Ia muncul dari kelompok suku Oghuz Turki yang awalnya berstatus sebagai Ghazi di wilayah kekuasaan Bizantium. Melalui strategi politik persekutuan, kemampuan militer, serta kepemimpinan karismatik, wilayah kekuasaan berkembang dari kerajaan kecil menjadi kekuatan yang besar. Masa kejayaan Turki Utsmani terjadi pada abad ke-15 hingga ke-16 Masehi di bawah Sultan Muhammad Al-Fatih dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Bentuk masa kejayaannya yaitu mempunyai wilayah yang sangat luas di 3 benua, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa, dan memiliki administrasi pemerintahan yang tertata rapi, dan memiliki kekuatan militer terbesar di zamannya, maju dalam sains, arsitektur, dan perdagangan internasional. Adapun faktor-faktor kemunduran adanya yaitu kelemahan kepemimpinan setelah Sulaiman Al-Qanuni, terjadinya korupsi birokrasi, lalu kalahnya persaingan teknologi dengan Eropa, dan banyaknya utang di luar negara. Menurut saya materi yang paling menarik adalah tentang Daulah Turki Utsmani, karena merupakan kekhalifahan besar yang bertahan lebih dari 600 tahun dan memiliki pemerintahan unik karena menggabungkan nilai Islam, tradisi Turki, dan administrasi Persia Romawi. Mereka membangun pusat sains, pendidikan, hukum, dan perdagangan. Selain sebagai kekuatan militer, mereka juga menjadi pelindung dua kota suci, yaitu Makkah dan Madinah, dan dapat memajukan toleransi antar agama melalui sistem milet, sehingga non-muslim mendapatkan hak hidup berdampingan. Pesan yang menginspirasi dari kisah ini yaitu bahwa keadilan adalah fondasi negara, sebagaimana seruan Sultan Sulaiman Al-Qanuni, dan persatuan umat adalah sumber kekuatan, sedangkan perpecahan melahirkan kehancuran. Kemajuan tidak cukup dengan kekuatan militer, tetapi harus didukung ilmu pengetahuan dan moralitas pemimpin. Dan semangat yang dimiliki mampu mengubah kelompok kecil menjadi peradaban yang besar. Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan Daulah Islam, yaitu 1. Kemajuan Daulah Islam terjadi karena kepemimpinan yang adil, amanah, dan visioner yang mampu menjaga kestabilan negara. Yang kedua yaitu memperhatikan besar terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan, membuat umat menjadi unggul dalam berbagai bidang. Yang ketiga yaitu persatuan umat dan stabilitas politik, memperkuat keamanan serta memudahkan proses pembangunan. Yang keempat yaitu ekonomi yang kuat dan mandiri, ditopang perdagangan internasional, menjadikan daulah mampu berkembang pesat. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran daulah Islam. Yang pertama yaitu kemunduran dimulai ketika kepemimpinan melemah dan pemerintahan dipengaruhi oleh korupsi serta ambisi pribadi. Yang kedua yaitu hal diikuti oleh menurunnya perhatian terhadap ilmu dan teknologi, sehingga umat tertinggal dari bangsa-bangsa lain. Yang ketiga yaitu perpecahan internal dan konflik politik memperburuk keadaan dan melemahkan kekuatan negara. Yang keempat yaitu melemahnya ekonomi ditambahkan intervensi dan tekanan asing semakin menurunkan kemandirian daulah Islam itu sendiri. Solusi untuk mencegah runtuhnya daulah Islam.
Yang pertama yaitu diperlukan kepemimpinan yang amanah, kuat, profesional, dan berakhlak sebagai fondasi awal kebangkitan Daulah Islam. Yang kedua yaitu umat harus menghidupkan kembali tradisi ilmu, riset, dan teknologi agar tidak kembali tertinggal secara peradaban. Yang ketiga yaitu persatuan dan solidaritas umat wajib dijaga agar konflik internal tidak menghancurkan kekuatan dari dalam. Yang keempat, daulah juga harus membangun ekonomi yang mandiri dan produktif, tidak bergantung pada kekuatan asing. Perbedaan antara ekspansi barat atau imperialisme dengan ekspansi Islam atau futuhat. Ekspansi barat bertujuan untuk mencapai kekayaan, tanah jajahan, dan eksploitasi sumber daya. Dan ekspansinya bersifat menindas, merampas, memperbudak, dan merusak budaya lokal. Dan fokus ekspansinya adalah keuntungan ekonomi dan politik. Berbeda dengan ekspansi yang dilakukan oleh Islam atau futuhat, yaitu bertujuan untuk menyebarkan keadilan, kemanusiaan, dan dakwah Islam. Dan ekspansinya bersifat menghormati budaya lokal, memberikan perlindungan terhadap non-muslim. Fokus dari ekspansi futuhat adalah penegakan akhlak, tauhid, dan tatanan hukum yang adil. Menurut saya, anggapan bahwa peradaban Islam baru akan dimulai dari Indonesia itu kurang tepat dan tidak dapat diterima karena tidak cocok dengan kenyataan yang ada. Sepanjang sejarah, Indonesia tidak pernah menjadi pusat utama dunia Islam dan kekuatan politik maupun ilmiahnya belum cukup kuat untuk memimpin dunia muslim. Dan dapat dilihat bahwa Indonesia memiliki modelan Islam yang damai dan moderat daripada sebagai pusat lahirnya peradaban global baru. Dengan kata lain, Indonesia punya banyak kelebihan, tapi mengklaim sebagai pemimpin peradaban Islam dunia masih terlalu jauh dari kapasitas yang kita miliki sekarang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dari penjelasan yang saya paparkan dapat menambah wawasan dan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata maupun keterangan yang salah maupun kurang jelas. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.